Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang limit diketahinggaan suatu fungsi. Nah, ada macam-macam yang akan kita pelajari di sini, yaitu limit diketahinggaan untuk fungsi rasional. Masih ingat fungsi rasional? Yaitu yang bisa diubah dalam bentuk A per B atau bentuk pecahan. Kemudian kita juga akan membahas limit diketahinggaan fungsi irasional atau dalam bentuk akar. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang fungsi trigonometri untuk limit tahingga. Kita langsung saja ke rumus-rumus di limit tahingga. Untuk yang pertama, untuk limit x mendekati plus tahingga, 1 per x sama dengan 0. Dan limit yang mendekati negatif tahingga juga sama dengan 0 untuk n anggota bilangan asli atau natural number. Untuk yang nomor 2 juga sama, jadi di sini 1 per x pangkat n. Ya, jadi sama dengan 0. Untuk n anggota bilangan asli. Nah, kemudian masuk ke fungsi rasional. Di sini limit x mendekati tahingga untuk bentuk yang seperti ini, maka kita harus tahu, nah ini sudah pernah di kelas 11 ya untuk materi limit. Nah, kita hanya mengulang saja untuk materi prasyarat di limit tahingga trigonometri ini. Nah, kita akan mencari tahu kalau m-nya sama dengan n, maka hasilnya adalah ya, jadi A per P. Ini kalau pangkatnya itu sama. Nah, pangkat tertingginya sama. Nah, jika untuk M kurang dari N, maka L-nya sama dengan? Ya, sama dengan 0. Karena M-nya kurang dari N. Nah, jika kalau M-nya lebih dari N, itu L-nya sama dengan? Ya, plus minus tahingga. Nah, ini kita bisa memilih plus atau minus dari kalau plus tahingga jika A0 dan B0-nya, jadi A dan B-nya itu bertanda sama. Ya, mempunyai tanda yang sama. Jadi positif dan positif atau negatif dan negatif. Nah, jika yang negatif tahingga, kalau A0 dan B0-nya adalah berlawanan tanda. Di sini tandanya berlawanan. Misalkan A-nya negatif dan B-nya positif atau sebaliknya. Langsung ke contoh soal. Misalkan ada soal seperti ini. Di sini karena limit fungsi rasional, maka menggunakan cara umumnya. Pada umumnya biasanya dengan dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, jadi untuk penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan pangkat yang tertinggi. Nah, misalkan di sini limit. Nah, penulisan simbol limitnya kita bisa menggunakan L atau L besar ya, atau limit. Jadi LIM, lim bisa semuanya. Nah, ini kita pakai yang L besar ya. Nah, kemudian kita tulis 3x kuadrat dibagi x kuadrat. Nah, semuanya dibagi dengan x kuadrat. Maka hasilnya adalah, nah hasilnya menjadi, ini tetap 3, karena x kuadrat per x kuadrat kita coret ya. Jadi 3 tambah 0 tambah 0 per 2 tambah 0 tambah 0. Karena limit x mendekati tahingga untuk 1 per x itu adalah 0 ya. Jadi menjadi 3 per 2. Nah, ini terbuktikan jadi A per P. Nah, asalnya dari sini. Jadi, untuk M sama dengan N, maka limitnya itu A per P. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada limit sebagai berikut. Nah, di sini kita cari tahu dulu pangkat dari pembilang dan penyebutnya. Untuk M-nya itu kan 4, N-nya 2, maka M lebih besar dari N. Ya, di sini maka L-nya itu sama dengan, nah karena plus minus tahingga kita cari dulu apakah plus atau min. Nah, di sini untuk A dan P-nya itu
bertanda sama ya. Jadi di sini kita bisa menulis L-nya yaitu plus tahingga. Karena A dan P-nya bertanda sama, yaitu positif dan positif. Nah, jadi kita bisa menulis lagi dari limit fungsi yang di atas itu sama dengan plus tahingga. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi irasional atau dalam bentuk akar. Nah, kita tahu bentuk akar atau rasional ini mengalihkan dengan bentuk sekawannya. Ya, cara penyelesaian limitnya adalah dikalikan dengan bentuk sekawan. Contoh di sini ada soal seperti ini. Nah, kita kalikan bentuk sekawannya adalah, kalau di sini min, jadi bentuk sekawannya adalah plus ya. Jadi kita tulis bentuk sekawannya. Nah, menjadi akar plus akar, dan di bawahnya juga kita kalikan dengan bentuk sekawannya, yaitu akar 3x kuadrat plus 4x min 6 plus akar 3x kuadrat min 2x min 1. Nah, kemudian kalau di atasnya itu dikalikan maka menjadi ya A kuadrat min B kuadrat ya, ingat ya, maka menjadi 3x kuadrat plus 4x min 6 dikurangi dengan fungsi satunya yaitu 3x kuadrat min 2x min 1. Nah, di bawahnya tetap menjadi akar dari 3x kuadrat plus 4x min 6 plus akar 3x kuadrat min 2x min 1. Nah, di atasnya ini kita hitung seperti biasa. Menjadi 3x-nya min 3x kuadrat dicoret ya, bisa ya. Jadi 4x plus 2x menjadi 6x min 5 ya. Kemudian dibagi dengan, nah di sini dibagi dengan bilangan pangkat yang tertinggi juga sama seperti yang tadi. Kita bisa membagi yang di bawahnya dengan per x kuadrat ya. Kemudian semuanya dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Nah, kita bagi dengan x kuadrat semuanya, maka menjadi seperti ini. Nah, kita tuliskan untuk limit x mendekati tahingga. Nah, untuk pembilangnya juga sama ya, dibagi dengan pangkat tertinggi dari 6x min 5 yaitu per x. Nah, berarti tinggal 6 per akar dari, nah ini bisa disederhanakan menjadi, nah di sini tinggal 3 tambah akar 3. Nah, kalau di sini limitnya sudah dicari, bisa dicoret saja ya limitnya ya. Jadi langsung 6 per akar 3 plus akar 3, maka menjadi 6 per 2 akar 3. Maka kita rasionalkan menjadi 6 akar 3 per 6. Nah, 2 kali 3 jadi coret, maka menjadi akar 3. Nah, di sini jika kita punya fx dan gx seperti ini, kita bisa langsung menentukan kalau A-nya sama dengan P, maka B min Q per 2 per akar A. Kalau A-nya lebih dari P, maka plus tahingga. Nah, kalau A-nya kurang dari P, maka min tahingga. Kemudian kalau A-nya sama dengan P dan B-nya sama dengan Q, maka limitnya bernilai 0. Nah, kemudian kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini ada soal untuk limit dengan x mendekati tahingga. Nah, dalam bentuk akar yang seperti ini ya. Bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh yang tadi. Nah, kita lihat A dan P-nya. Di sini A sama dengan P karena 3 sama dengan 3. Nah, karena A sama dengan P, maka kita menggunakan rumus yang B min Q per 2 akar A. Dengan B adalah 4, Q-nya adalah min 2, jadi min 2 per
2 akar A-nya adalah 3. Nah, kita masukkan menjadi 4 tambah 2, 6 per 2 akar 3. Nah, kita rasionalkan menjadi kalikan dengan, nah, tak bisa kita sederhanakan menjadi 3 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Maka menjadi akar 3. Nah, di sini misalkan contoh yang kedua, yaitu A-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 2. Maka A itu kurang dari P. Maka hasilnya adalah kita gunakan yang min tak hingga. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Nah, di sini A-nya itu sama dengan 6, P-nya sama dengan 6. Nah, kita lihat apakah B dan Q-nya itu sama. Nah, ternyata B-nya itu kan sama dengan negatif 3 ya. Kemudian Q-nya juga sama, negatif 3. Maka kita gunakan yang bentuk keempat. Jadi A sama dengan P dan B sama dengan Q. Nah, maka L hasilnya adalah 0. Maka di sini hasilnya adalah 0.